Om Swastiastu. Kepada dosen pembimbing mata kuliah Fisika Bangunan dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 dari kelas A2 akan mempresentasikan materi bab 5 dan 6 mengenai teori bunyi dan auditorium. Perkenalkan, saya Nilkada Cahaya Septianutri Dewi dengan NIM 202362121048. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 5. Diputu Anggadana Putra dengan NIM 202362121057 sebagai pembicara kedua, Jason Wetapo dengan NIM 202362121070 sebagai pembicara ketiga, Ana Agung Gedena dan Alvin Trisnendra dengan NIM 202362121054 sebagai pembicara keempat, Ima Dewi Sindata dengan NIM 202362121043 sebagai pembicara kelima, Iwan Satria Maputra dengan NIM 202362121064 sebagai pembicara ke-6, dan Raya Rangga Raditya Pranjana dengan NIM 202362121078 sebagai pembicara ke-7. Di slide selanjutnya adalah peta konsep mengenai materi teori bunyi. Nah, pada materi ini ada 5 topik yang akan dibahas. Topik pertama yaitu mengenai pengertian pokok dengan subtopik intensitas frekuensi dan kelas bunyi, dan juga ada tingkat bunyi atau sound level yang dibagi lagi menjadi daya bunyi atau sound power, tekanan bunyi atau sound pressure, intensitas bunyi atau sound intensity, sound pressure level atau SPL, dan sound intensity level atau IL. Topik kedua yaitu mengenai syarat bunyi terdengar, yang ketiga adalah pengaruh lingkungan, keempat adalah definisi akustik, dan yang terakhir adalah lingkup akustik. Presentasi pertama mengenai pengertian pokok akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku pembicara pertama. Yang pertama adalah bunyi secara objektif. Secara objektif, bunyi merupakan penyimpangan tekanan pada medium pengantar akibat energi yang diramatkan dalam bentuk gelombang oleh sumber getar. Yang kedua adalah bunyi secara subjektif. Bunyi secara subjektif merupakan sensasi pendengaran yang masih dapat ditangkap oleh telinga manusia sekitar 20 hingga 200 ribu Hz. Rentang ini bergantung pada usia dan faktor psikologis seseorang. Yang ketiga adalah suara, di mana suara merupakan bunyi yang dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya saat berbicara atau bernyanyi. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang. Yang keempat adalah sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda penghasil bunyi yang menggetarkan medium peramat energi dengan arah rambatan berupa gelombang. Sumber bunyi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber titik dan sumber garis. Semakin jauh objek dari sumber bunyi, tingkat bunyi atau sound level makin berkurang. Satuan untuk bunyi adalah desibel atau dB. Yang kelima adalah panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak antar puncak gelombang atau antar lembah gelombang, di mana satuannya adalah meter. Untuk gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa kondisi A termasuk molekul udara yang tidak terpapar hambatan energi, dan kondisi B menunjukkan terdapat pemampatan dan perencangan. Itu menunjukkan adanya paparan energi bunyi, tetapi intensitasnya sangat kecil. Sementara itu, untuk kondisi C menunjukkan bentuk gelombang bunyi yang mempengaruhi pemampatan dan perenggangan molekul udara pada kondisi B. Yang keenam adalah amplitudo atau dapat disimbolkan dengan A besar. Amplitudo atau kuat nada merupakan simpangan getar, yaitu jarak terjauh energi gelombang dari garis kesetimbangan. Makin besar amplitudonya, makin besar energi, makin nyaring bunyinya. Yang ketujuh adalah frekuensi atau dapat disimbolkan dengan F kecil. Banyaknya gelombang terjadi dalam satu waktu merupakan definisi dari frekuensi. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz, dan satuan waktu adalah detik atau T kecil. Makin tinggi frekuensinya, maka makin banyak gelombang bunyi terjadi dalam satuan waktu, dan nada bunyi terdengar makin tinggi. Yang kedelapan adalah kecepatan rapat bunyi atau dapat disebutkan dengan V kecil. Kecepatan rapat bunyi tergantung kerapatan massa dan suhu medium yang dilalui. Makin rendah molekul medium dan makin tinggi suhu medium, kecepatan rapat bunyi cenderung makin tinggi. Pada kecepatan rapat bunyi yang sama, makin rendah frekuensinya, maka makin besar panjang gelombangnya. Yang kesembilan adalah nada. Nada merupakan tinggi rendahnya bunyi. Makin tinggi frekuensinya, maka makin tinggi nada yang terdengar. Yang ke-10 adalah bising. Bising adalah bunyi dengan frekuensi dan amplitudo yang tidak beraturan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan audio. Yang ke-11 adalah airborne sound. Airborne sound merupakan bunyi yang merambat melalui medium udara. Yang ke-12 adalah structure-borne sound, di mana structure-borne sound merupakan bunyi yang merambat melalui medium benda selain udara. Structure-borne sound disebut juga bunyi benda.
Yang ke-13 adalah bunyi pukul atau impact sound. Bunyi pukul atau bisa disebut juga dengan bunyi injak merupakan benda yang terjadi akibat pukulan atau injakan mekanis pada benda padat. Lalu ada pengertian dari tingkat bunyi. Tingkat bunyi atau dapat disebut dengan sound level merupakan karakter yang menunjukkan besar kuat bunyi dan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah amplitudo, makin besar simpangan gelombang bunyi yang merambat, makin kuat bunyi yang terdengar. Yang kedua adalah panjang gelombang, makin besar panjang gelombang, makin rendah frekuensinya dan makin kuat bunyi tersebut menimbulkan getaran pada medium yang dilaluinya. Beberapa cara untuk mengukur kuat bunyi yaitu ada daya bunyi, intensitas bunyi, tekanan bunyi, sound pressure level, dan sound intensity level atau IL yang akan saya bahas di slide berikutnya. Daya bunyi atau sound power dapat disimpulkan dengan P besar merupakan cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi sumber bunyi dengan satuan W. Intensitas bunyi atau sound intensity merupakan cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan daya bunyi per satuan luas ruang yang terpapar bunyi. Jika sumber bunyi berupa titik, ruang yang terpapar bunyi ini berbentuk bola yang dimensinya makin besar jika makin jauh dari sumber bunyi tersebut. Lalu ada tekanan bunyi. Dapat disimpulkan dengan P kecil, merupakan cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan rata-rata variasi tekanan karena adanya objek yang bergetar. Lalu ada sound pressure level atau SPL, merupakan cara mengukur kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan tekanan udara dengan satuan dB atau desibel. Udara mengalami perubahan tekanan jika dilalui oleh energi bunyi. Lalu ada sound intensity level atau IL, merupakan cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan satuannya adalah dB atau desibel. Intensitas bunyi yang terjadi dibandingkan dengan intensitas bunyi acuan. Dari cara di atas, cara yang paling sering digunakan atau paling umum digunakan adalah cara keempat dan kelima karena menghasilkan angka-angka dengan besaran yang lebih mudah untuk dianalisis. Untuk presentasi selanjutnya mengenai syarat bunyi terdengar akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang materi teori bunyi, yaitu syarat bunyi terdengar. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar bunyi terdengar. Yang pertama ada sumber bunyi yang bergetar. Sumber bunyi dapat berupa benda-benda yang ada di sekitar seperti gitar, pengeras suara, dan lonceng. Yang kedua ada medium perambat bunyi, yaitu komponen ini mengantarkan bunyi dari sumber yang bergetar seperti air, logam, tanah, dan udara. Setelah itu ada yang ketiga, indera pendengaran. Komponen ini menerima bunyi dari sumber yang bergetar, yaitu telinga. Oke, setelah itu ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi per satuan luas ruangan yang terpapar bunyi, di mana ruang tersebut berbentuk bola yang permukaannya tegak lurus terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi yang terukur terkait erat dengan jarak terhadap sumber bunyi, di mana besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Secara normal, bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi audio sebesar 20-20.000 Hz. Tetapi rentang ini dapat lebih sempit atau melebar bergantung usia pendengar. Setelah itu intensitas bunyi atau tingkat bunyi, makin tua usia, kemampuan mendengar makin menurun, maka rentang frekuensi makin sempit. Rentang frekuensi yang dapat didengar manusia disebut audiosonik atau audible sound. Selain dapat didengar oleh manusia, audiosonik dapat didengar oleh kucing, macan, monyet, ayam, dan rakun. Nah, itu lanjutan dari intensitas bunyi. Frekuensi audiosonik masih digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu frekuensi rendah berkisar 20 Hz sampai 1000 Hz, frekuensi sedang berkisaran 1000 sampai 4000 Hz, dan frekuensi tinggi berkisar 4000 sampai 20000 Hz. Untuk frekuensi di bawah 20.000 Hz tergolong rendah dan hanya bisa didengar oleh hewan seperti anjing, jangkrik, dan lain-lainnya. Frekuensi itu disebut infrasonik. Sementara bunyi 20.000 Hz cukup tinggi dan dapat didengar oleh kelelawar.
dan frekuensi ini disebut juga ultrasonik. Frekuensi ini disebut juga ultrasonik. Diketahui telinga manusia lebih banyak mendengar bunyi dengan frekuensi rendah dan sedang. Pada tingkat bunyi yang sama, jika frekuensinya berbeda, telinga tidak dapat mendengar bunyi dengan keras bunyi yang sama. Hal ini disebabkan sensitivitas telinga yang terbatas dan bersifat subjektif, sehingga digunakan pengukuran keras bunyi dengan satuan pohon. Sebagai acuan pengukuran adalah bunyi dengan frekuensi 1000 Hz. Berdasarkan gambar yang terdapat di PPT dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi dengan SPL 60 dB berfrekuensi 1000 Hz terdengar dengan keras bunyi 60 pon. Yang kedua, bunyi dengan SPL 60 dB berfrekuensi 100 Hz terdengar dengan keras bunyi lebih lemah hanya 50 pon. Yang ketiga, bunyi dengan SPL 60 dB berfrekuensi 50 Hz terdengar dengan keras bunyi lebih lemah lagi hanya 30 pon. Telinga paling sensitif dapat mendengar frekuensi dengan rentang 3000 sampai 4000 Hz, di mana dengan SPL yang sama 60 dB bunyi terdengar lebih keras mendekati 70 pon. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutkan dari teman saya, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan, perambatan bunyi propagasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suhu kecepatan gerak, dan kelembaban udara dapat mempengaruhi perubahan arah rambatan bunyi tersebut. Pada siang hari, makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara kurang dingin, kecepatan rambat gelombang bunyi pun menurun. Saat melawan angin, arah rambatannya menuju ke atas. Pada malam hari terjadi sebaliknya, makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara menghangat, kecepatan rambat gelombang bunyi meningkat, dan saat terdorong angin, arah rambatannya menuju ke bawah. Perubahan arah rambat gelombang bunyi ini dapat mempengaruhi penerimaan bising saat malam hari. Dengan arah rambatan gelombang bunyi ke arah bawah, akan lebih banyak bising yang terima dari lingkungan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pada malam hari bising dari sumber bunyi yang jauh, bunyi kereta api, masih dapat terdengar dengan jelas. Definisi akustik. Akustik adalah peralatan, material, atau tata cara damai mendapat kualitas bunyi yang baik. Pengertian lain, akustik merupakan pengendalian bunyi agar memperoleh kualitas bunyi yang baik. Akustik adalah hal yang berhubungan dengan bunyi secara teori atau teknik. Akustik lingkungan adalah pengendalian bunyi secara aktual. Cara ini dilakukan melalui perencanaan dan perancangan lingkungan. Akustik dibutuhkan adalah perancangan bangunan yang lingkungan adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Kebutuhan kapasitas audiens yang bertambah dan kebutuhan fleksibilitas ruang. 2. Adanya sumber bising di dalam bangunan, misalnya peralatan mekanikal, elektrikal. 3. Adanya komponen bangunan perambat bising, misalnya konstruksi yang ringan dan tipis, pipa ducting, serta premium. 4. Adanya sumber bising di luar bangunan, misalnya kendaraan atau mesin. Lingkungan akustik. Lingkungan akustik selanjutnya disebut akustik saja, meliputi akustik ruang dan kontrol bising. Akustik ruang merupakan konsep akustik yang menyediakan keadaan terbaik untuk produksi, perambatan, dan penerimaan bunyi. Sementara kontrol bising merupakan konsep akustik yang mengindahkan atau mengurangi bising dan getaran dalam jumlah yang cukup. Dilanjutkan dengan teman saya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Wistudinata dengan NIM 202362121043. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 dengan judul auditorium. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memaparkan peta konsep dari materi tersebut. Dapat dilihat pada peta konsep, auditorium terbagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi auditorium. Yang kedua ada klasifikasi auditorium, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi, lokasi, denah, dan potongan dari auditorium. Yang ketiga ada aspek desain, yang di dalamnya terdapat kualitas akustik, frekuensi bunyi, waktu tunda, cacat akustik, waktu dengung, rumus akustik, material akustik, koefisien penyerapan bunyi, dan pengaturan interior. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada fleksibilitas desain. Lanjut kepada materi yang pertama yaitu definisi auditorium. Auditorium berasal dari kata audiens yang berarti pendengar, penonton, pemerhati atau pemirsa, dan kata rium yang berarti tempat. Auditorium dapat diartikan sebagai ruang untuk mendengar dan melihat. Secara garis besar, di dalam ruang auditorium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zona panggung untuk pemain pertunjukan atau pengendali acara, dan zona kursi untuk penonton. Kedua zona tersebut dapat dilihat pada gambar. Lanjut ke materi yang kedua yaitu klasifikasi auditorium. Di sini saya menjelaskan pada bagian fungsinya. Berdasarkan fungsinya, auditorium dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada auditorium pertemuan. Auditorium pertemuan meliputi ruang kuliah umum, seminar, ruang rapat, ruang konvensi, ruang konferensi, ruang sidang pleno, ruang pidato, ruang ceramah, dan ruang khotbah. Yang kedua ada auditorium seni. Auditorium seni ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu auditorium seni musik dan auditorium seni musik dan gerak. Auditorium seni musik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Umumnya memiliki ukuran ruang tidak terlalu besar. 2. Panggung terbuka dengan luas panggung lebih kecil dibandingkan auditorium musik dan gerak, dan jumlah pemain terbatas. Dan yang ketiga, jenis ruang yang terdiri dari concert hall untuk pertunjukan orkestra dan paduan suara, dan recital studio untuk pertunjukan chamber musik, solo recital, jazz, dan poetry. Auditorium seni, musik, dan gerak memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu umumnya memiliki ukuran yang cukup besar, kondisi asli panggung tertutup dengan luas panggung lebih besar dibandingkan auditorium musik, dan menampung gerak jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga, jenis ruang yang terdiri dari teater untuk pertunjukan opera, drama, kabaret, dance, pantomim, musik, band, show, dan bioskop untuk pemutaran video atau film. Yang ketiga, ada auditorium multifungsi. Secara keseluruhan, ruangnya didesain agar dapat mengakomodasi beberapa fungsi yang telah direncanakan. Tingkat fleksibilitas fungsi dari auditorium ini harus dibatasi agar dapat menghasilkan kualitas akustik dan visual yang baik untuk audiens. Contoh fleksibilitas pada auditorium multifungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada auditorium pertemuan yang dapat juga untuk auditorium seni. Yang kedua ada auditorium seni dapat digunakan untuk concert hall, recital studio, dan teater. Yang ketiga ada auditorium yang dapat digunakan sebagai ruang pameran, produk, dan perayaan. Penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lokasi auditorium dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada indoor, outdoor, dan semi-indoor. Yang pertama saya jelaskan adalah auditorium indoor. Memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Ruang auditorium pasti terletak di dalam bangunan. Kedua, kualitas akustik lebih mudah dikontrol karena pengaruh lingkungan yang kecil. Ketiga, fungsi auditorium berupa pertemuan, seni, atau multifungsi lainnya.
Yang kedua, auditorium outdoor memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Satu, ruang auditorium terletak di luar bangunan. Kedua, telah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi dan zaman kejayaan Romawi. Ketiga, kualitas akustik cenderung lebih sulit dikontrol karena pengaruh lingkungan yang lebih sulit dikendalikan sehingga diperlukan sound system atau sound yang lebih besar. Keempat, fungsi auditorium umumnya untuk seni. Keempat dan kelima berupa amphitheater. Terakhir dari lokasi auditorium semi indoor memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Panggung berada di dalam ruang yang terbuka pada bagian yang menghadap audiens, sedangkan audiens berada di ruang terbuka atau sebaliknya. Kualitas akustik sama seperti di outdoor, lebih sulit dikontrol karena pengaruh lingkungan yang misalnya bising lebih sulit dikendalikan sehingga diperlukan sound system yang lebih besar, sama seperti di outdoor. Dan terakhir, fungsi auditorium umumnya untuk seni, sama seperti outdoor juga. Dan bentuk denah auditorium dibedakan menjadi 3 juga, yaitu panggung tertutup, panggung terbuka, dan panggung arena. Auditorium dengan panggung tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sebagian besar atau seluruh panggung berada di dalam ruangan. Kedua, aplikasi pada teater. Ketiga, luas panggung tidak dibatasi layout kursi audiens dapat memanjang ke belakang sebatas sudut pandang audiens. Keempat, dapat dilengkapi fasilitas penggantian layar. Dan terakhir, tingkat interaksi pemain dengan audiens itu rendah karena ada batas dari panggung ke audiensnya. Kedua, panggung terbuka. Auditorium dengan panggung terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sebagian besar atau seluruh panggung berada di zona audiens. Jadinya, audiens dengan panggung itu menyatu. Tidak ada batas dari panggung ke audiens. Kedua, aplikasi pada auditorium pertemuan adalah concert hall, reticle studio, dan bioskop. Ketiga, luas panggung dibatasi layout kursi audiens. Cuman ada batas kursi audiensnya saja. Keempat, dapat dilengkapi fasilitas penggantian layar. Kelima, makin terbuka panggung, tingkat interaksi pemain dengan audiens makin tinggi. Keenam, ada bioskop dan ruang konferensi dengan fasilitas teleconference audiens mendengar bunyi dari pengeras suara dan melihat presentasi pada layar. Dan panggung arena. Auditorium dengan panggung arena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, seluruh panggung berada di zona audiens, umumnya di tengah ruang auditorium. Auditorium itu berbentuk memutar atau mengelilingi panggung tersebut. Kedua, aplikasi pada auditorium adalah concert hall dan reticle studio. Ketiga, luas panggung dibatasi layout kursi audiens, jadi ada batas panggung ke audiensnya. 4. Tidak dapat dilengkapi fasilitas penggantian layar. Kelima, tingkat interaksi pemain dengan audiens tinggi. Bentuk denah potongan auditorium. Bentuk dasar potongan auditorium dibedakan oleh desain lantai audiens dan plafon menjadi 3, yaitu horizontal seating, reflective cell, serta rocket setting. Yang pertama saya jelaskan adalah auditorium horizontal seating, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Desain sangat tidak menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik. Kedua, bunyi terhalang audiens. Dan ketiga, bunyi tidak keras merata karena tidak ratanya kursi audiens. Auditorium reflective cell memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, desain cukup menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik. Improve. 2. Bunyi masih terhalang audiens. Ketiga,
terdapat reflektor tetapi bunyi masih belum keras merata. Dan terakhir, auditorium, reflecting cell, dan rocket seating. Ciri-cirinya adalah satu, desain sangat menunjang perolehan kualitas akustik visual yang baik. Kedua, bunyi terhalang audiens. Ketiga, terdapat reflektor dan bunyi dapat keras merata. Karena meratanya kursi audiens bisa dilihat di contoh sebelah kanan. Sekian, terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Satria Mahaputra dengan NIM 20236212104 dari kelas A2. Nah, jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai aspek desain, yang dimana aspek desain tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kualitas akustik, yang merupakan pengendalian bunyi untuk memperoleh kualitas bunyi yang baik tanpa cacat akustik. Nah, jika kualitas akustik sudah baik, tidak diperlukan sound system untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas bunyi. Nah, syarat bunyi dengan kualitas akustik yang baik antara lain yang pertama, yaitu terdengar jelas. Yang kedua, terdengar keras dan merata. Yang ketiga, desain sangat menunjang perolehan. Nah, lalu yang keempat, bebas cacat akustik yang dapat kita katakan seperti gema atau gaung. Yang kelima, memiliki waktu dengung yang tepat. Yang keenam, bebas dari bising. Ada frekuensi bunyi. Dari seluruh frekuensi bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia, terdapat 6 frekuensi yang mewakili untuk digunakan dalam proses desain auditorium. Berdasarkan fungsi utama ruang auditorium, dapat ditentukan frekuensi bunyi yang mewakili tersebut. Nah, antara lain yaitu ada 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, dan juga 4000 Hz. Rentang frekuensi bunyi musik lebih besar daripada percakapan. Pada umumnya, frekuensi rata-rata bunyi percakapan yang digunakan dalam proses desain auditorium yang dimana untuk fungsi auditorium pertemuan yaitu 500 Hz, sedangkan pada fungsi seni yaitu 1000 Hz atau 1 kHz. Setelah itu, ada pula waktu tunda. Untuk memahami istilah waktu tunda, perlu dipahami terlebih dahulu proses perambatan bunyi atau propagansi dalam auditorium. Nah, selain merambat, bunyi juga dapat dipantulkan oleh material terekspos bunyi seperti plafon, dinding, dan juga lantai. Lalu, proses perambatan bunyi di ruang auditorium dapat dijelaskan dalam uraian yang pertama itu dari panggung sumber bunyi atau tempat presenter ataupun alat musik, yang dimana tempat keluarnya bunyi asli atau langsung yang merambat langsung ke audiens. Yang kedua, bunyi akan dihantarkan ke segala arah. Sebagian bunyi yang tidak merambat langsung ke audiens akan dipantulkan oleh material terekspos bunyi dalam auditorium, sehingga terbentuklah bunyi pantul. Lalu yang ketiga, bunyi pantul ini memerlukan waktu perjalanan sedikit lama dari bunyi asli atau bunyi langsung untuk tiba ke audiens, sehingga diperolehlah waktu tunda. Waktu tunda yang dimaksud merupakan selang waktu yang dibutuhkan antara bunyi asli atau langsung dan bunyi pantul yang terdengar. Adapun dua kondisi yang terjadi berhubungan dengan bunyi pantul dan waktu tunda. Yang pertama, hubungan antara bunyi pantul dan waktu ruang, yaitu sebagai berikut. Jika bunyi pantul memiliki waktu tunda yang tepat, akan memperkuat bunyi asli sehingga meningkatkan kualitas akustik. Sebaliknya, jika bunyi pantul memiliki waktu tunda yang berkepanjangan, tidak pada waktunya, maka yang terjadi adalah cacat akustik yang berupa gema atau gaung. Proses perambatan bunyi pada ruang auditorium dengan dimensi tinggi ruang yang besar itu dapat meningkatkan waktu tunda, yang dimana sangat penting untuk dijaga agar perjalanan bunyi pantul tidak lama untuk tiba ke audiens. Nah, artinya di sini dimensi ruang auditorium harus memiliki proporsi yang tepat, seperti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lebar, dan tidak terlalu panjang. Umumnya, luas dan volume auditorium fungsi pertemuan lebih kecil daripada auditorium fungsi seni, sehingga waktu tunda maksimalnya lebih singkat.
Berikut ini akan saya paparkan mengenai waktu tunda yang diperlukan di ruang auditorium. Nah, nilai aman tunda maksimal untuk semua fungsi auditorium yaitu berkisar 30 mili. Kebutuhan waktu tunda untuk beberapa fungsi antara lain, yang pertama, waktu tunda maksimal auditorium pertemuan adalah 1/25 detik atau bisa kita katakan 0,04 detik, yang dimana itu seperti 40 mili detik. Yang kedua, waktu tunda maksimal auditorium untuk fungsi seni adalah 1/10 detik atau 0,10 detik. Bisa kita katakan 100 mili detik. Yang ketiga, waktu tunda maksimal auditorium multifungsi yaitu 1/20 detik. Bisa kita katakan 0,05 detik atau 50 mili detik. Nah, setelah itu adapun waktu dengung. Waktu dengung ini berbeda dengan waktu tunda. Dengung merupakan pemanjangan bunyi yang menguntungkan. Waktu dengung adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk tetap terdengar, sehingga memperkuat dan memperjelas bunyi asli. Waktu dengung biasa disingkat menjadi RT. Percakapan membutuhkan kejelasan bunyi yang lebih tinggi dari musik. Untuk itu, kebutuhan waktu dengungnya haruslah lebih singkat daripada waktu dengung dari musik. Kebutuhan waktu dengung dapat dibagi pula menjadi dua kategori. Nah, yaitu pada auditorium fungsi pertemuan, itu sebesar 0,5 sampai 1 detik, atau bisa kita idealkan menjadi 0,75 detik. Dan untuk auditorium fungsi seni, yaitu sebesar 1 sampai 2 detik, atau bisa kita idealkan menjadi 1,5 detik. Waktu dengung yang terjadi dapat dihitung berdasarkan persamaan. Rumus RT ini berlaku jika bunyi dalam ruang difus atau yang tersebar merata. Persamaan 6.1. Nah, RT sama dengan 0,16 volt, 0,16 volt sigma dalam kurung SH A, yang dimana memiliki keterangan RT merupakan waktu dengung yang terjadi itu dalam satuan detik, yaitu V merupakan volume ruang yang terekspos bunyi dalam satuan meter kubik, yaitu setelah itu ada 5 yang merupakan luas per jenis material interior yang terekspos bunyi dalam satuan meter persegi. Setelah itu ada A huruf kecil, yang dimana merupakan koefisien penyerapan bunyi per jenis material interior yang terekspos bunyi dalam satuan meter kubik, yaitu setelah itu ada 5 yang merupakan luas per jenis material interior yang terekspos bunyi dalam satuan meter persegi. Setelah itu ada A huruf kecil, yang dimana merupakan koefisien penyerapan bunyi per jenis material interior yang terekspos bunyi sesuai dengan frekuensi rata-rata bunyi, atau bisa disebut sabin. Setelah itu ada A, yang dimana absorpsi bunyi dalam ruang, bisa disebut seperti sabin meter persegi. Nah, adapun rumus akustik. Berikut rumus akustik yang digunakan untuk mengecek dimensi ruang. Nah, antara lain yang pertama, pemecahan gema, yang dimana rumus ini diterapkan pada denah untuk mencegah terjadinya gema akibat dimensi panjang dan lebar ruang yang tidak proporsional. Yang kedua, ada waktu tunda. Rumus ini diterapkan pada potongan untuk mencegah terjadinya waktu tunda berkepanjangan. Yang kedua, ada waktu tunda. Rumus ini diterapkan pada potongan untuk mencegah terjadinya waktu tunda berkepanjangan, penyebab cacat akustik berupa gema akibat dari dimensi tinggi ruang yang tidak proporsional. Nah, mengenai material akustik dan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek desain material akustik. Material akustik adalah material yang digunakan untuk mengendalikan kualitas akustik dengan alokasi sesuai prinsip kerja rambatan dan pantulan bunyi. Setiap jenis material tergantung frekuensi memiliki koefisien penyerapan bunyi spesifik. Berdasarkan frekuensi bunyi yang dominan terjadi dalam auditorium,
dapat dilakukan pemilihan jenis material yang tepat. Tujuannya agar dengan rumus berikut dapat diperolehi waktu dengung yang sesuai kebutuhan fungsi auditorium. Pemantulan atau reflektor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Daya pantul bunyi lebih tinggi dari daya serapnya. 2. Koefisien penyerapan bunyi rendah atau lebih sedikit 0,30. 3. Keras, licin, atau makin tebal makin baik. 4. Contoh gipsum board, plywood, plexiglass, dan papan plastik kaku. Penyebab absorber memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Daya serap bunyi lebih tinggi daripada daya pantulnya. Koefisien penyerapan bunyi tinggi, lebih besar 0,30. Umumnya lunak dan berpori, terdiri atas material lunak dan atau berpori, panel dan resonator rongga. Contoh softboard, selimut akustik, atau glass wool, rock wool, akustik, titel mineral, tile, dan karpet empuk. Penyebar atau diffuser atau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan reflektor atau absorber dengan bentuk penyusunan irregular. 2. Koefisien penyerapan bunyi tergantung material. 3. Umumnya keras dan licin. 4. Dengan bentuk penyusunan irregular, maka bunyi pantul dapat dibuat diffuse atau disebar dan mencegah filter echo. Penginsulasi atau insulator memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas selapis material atau dinding tunggal atau kombinasi beberapa lapis material baik reflektor maupun absorber dinding ganda. 2. Dapat menginsulasi bunyi di suatu ruangan sehingga tidak diteruskan ke ruang lain. Selanjutnya aspek desain koefisien penyerapan bunyi. Koefisien penyerapan bunyi A adalah angka yang menunjukkan kemampuan material penyerapan energi bunyi. Makin besar koefisiennya, daya serapnya makin tinggi. Setiap material termasuk audiens memiliki koefisien menyerap bunyi spesifik tergantung frekuensi sebagai reaksi yang berbeda terhadap besar energi bunyi yang diterima. Standar frekuensi untuk menentukan koefisien penyerapan bunyi rata-rata suatu material yaitu 500 Hz. Penyerapan energi bunyi oleh material berarti perubahan energi bunyi menjadi energi kinetik dan energi kalor. Material lunak berpori mudah energi kalor. Material lunak berpori mudah bergetar. Energi bunyi yang diterima berubah menjadi energi kinetik bagi pergerakan getaran. Sehingga absorber memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap bunyi. Energi kalor terbentuk karena adanya gesekan antar molekul saat bergetar. Selanjutnya aspek desain pengaturan interior. Aspek desain pengaturan interior pada auditorium meliputi 1. Jarak maksimal sumber bunyi dari audiens. 2. Sudut ideal dari panggung ke audiens. 3. Sudut ideal dari audiens ke panggung. 4. Layout kursi kipas. 5. Kedalaman balkon maksimal. 6. Sudut kemiringan optimal lantai audiens untuk garis penglihatan optimal. 7. Lebar minimal koridor.
8. Jumlah kolom, kursi, dan alokasi koridor 9. Jumlah maksimal kursi per baris dan 10. Dimensi kursi dan jarak antar kursi. Karena mendengar bunyi asli atau langsung pada audiens, maka jarak maksimal sumber bunyi ke audiens adalah 25-30 meter. Untuk mendapatkan kualitas visual yang lebih baik bagi audiens, sudut ideal dari panggung ke audiens adalah 140 dengan layout kursi berbentuk kipas. Sudut ideal audiens paling belakang ke panggung adalah 40 derajat. Stargate setting membantu perolehan sudut pandang lebih baik bagi audiens. Untuk menambah jumlah kursi, lantai audiens dapat dibuat bersusun atau dengan balkon. Agar audiens di bawah balkon tetap memperoleh rambatan bunyi pantulan dengan optimal, maka kedalaman balkon harus dibatasi, yaitu maksimal D lebih kurang 2H, di mana H adalah tinggi balkon tersebut. Pengaturan interior yaitu sebagai berikut. 1. Kemiringan maksimal lantai audiens adalah 30 derajat. Tinggi mata dan telinga audiens dalam keadaan duduk yang menjadi acuan dalam 1120 mm atau 1,12 meter dari lantai audiens. Setiap audiens harus dapat melihat titik P, yaitu titik terendah dan terdekat pada zona panggung. 2. Jika di antara depan dan belakang audiens dibuat jalur sirkulasi agar seluruh audiens di belakang mendapatkan garis penglihatan yang baik. Kemiringan lantai pada bagian itu dibuat lebih curam. 3. Selisih tinggi antara garis penglihatan yaitu minimal 100 mm atau 10 cm. Dan garis penghitungan ini menuju titik P sebagai titik terendah dan terdekat pada zona panggung yang harus dapat dilihat audiens. 4. Agar semua audiens dapat melihat titik P, ini kemiringan lantai audiens dibuat berbeda. Semakin jauh dari panggung dapat dibuat lebih curam. Pada auditorium teatre terdapat garis penglihatan yang menjadi batas penglihatan audiens yang menjorok ke dalam. Kemiringan lantai audiens dapat dicapai melalui pembuatan tangga atau ramp gria kreasi. Baik, kembali lagi bersama saya, Imade Wisnudinata dengan NIM 202362121043. Di sini saya akan menjelaskan materi fleksibilitas desain. Fleksibilitas desain pada auditorium menunjang perubahan fungsi sesuai kebutuhan menjadi auditorium multifungsi. Untuk tetap mempertahankan kualitas akustik dan visualnya, perubahan yang mungkin dapat terjadi pada auditorium multifungsi ini harus direncanakan sejak awal desain. Contoh auditorium dengan desain fleksibel untuk menjadi multifungsi adalah Bartholomew. Dapat dilihat pada gambar. Auditorium Bartholomew dapat mengakomodasi berbagai macam pertunjukan dan acara, karena sejak awal desain telah direncanakan perubahan yang dapat dilakukan. Perubahan yang dapat terjadi pada auditorium Bartholomew yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk denah, lokasi dan dimensi panggung dengan bantuan lantai hidrolik. Yang kedua, ada bentuk dasar potongan, racket setting sesuai perubahan panggung dan flat untuk acara festival dengan bantuan lantai hidrolik. Yang ketiga, ada layout kursi audiens. Layout kursi dapat disesuaikan dengan lokasi panggung dan potongan ruang. Yang keempat, ada dimensi dan luas ruang.
yaitu dinding ruangnya terdiri atas bagian-bagian yang dapat digeser. Setiap mengalami perubahan fungsi, kemungkinan dampak perubahan yang terjadi pada auditorium dengan fleksibilitas desain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk dasar denah atau bentuk panggung. Yang kedua ada bentuk dasar potongan. Yang ketiga ada pengaturan interior. Yang keempat ada luas ruang dan volume ruang yang terekspos bunyi. Yang kelima ada jenis dan luas material interior yang terekspos bunyi. Dengan semua perubahan tersebut, selama desain auditorium multifungsi telah direncanakan dengan baik, kemungkinan terjadinya cacat akustik dapat dicegah seminimal mungkin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai bab 5 dan 6 dengan materi teori bunyi dan auditorium. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan para Mas Santi. Om Santi Santi.